Ethan Miller, pria muda pewaris perusahaan properti terbesar di Australia, mendadak meninggalkan kehidupannya yang penuh kemewahan. Semua orang mengira ia gila, karena ia sengaja menjadi gelandangan dan melakukan aksi konyol demi bisa ditangkap polisi. Alasan gilanya? Ia jatuh cinta pada Lydia Harper, mantan pianis berbakat yang mendekam di penjara karena kasus kriminal misterius. Demi bisa dekat dengan Lydia, Ethan mengorbankan segalanya. Namun hidup di balik jeruji besi tak seindah yang ia bayangkan. Ancaman, pertarungan antar napi, dan kenyataan pahit bahwa Lydia terus-menerus dihantui oleh kasus masa lalunya membuat cinta mereka diuji habis-habisan. Puncak konflik terjadi ketika Ethan menemukan fakta mengejutkan. Ayahnya sendiri, sang miliarder dingin yang dihormati banyak orang, ternyata dalang yang menyebabkan Lydia di penjara. Ethan kini dihadapkan pada pilihan, melawan darah dagingnya sendiri atau kehilangan wanita yang ia cintai selamanya. Ethan Miller tidak pernah kekurangan apapun dalam hidupnya. Lahir sebagai anak tunggal keluarga Miller, ia tumbuh di tengah kemewahan yang hanya bisa dibayangkan oleh orang biasa. Rumah megah di tepi pantai Sydney, mobil sport berjejer di garasi, hingga perusahaan properti raksasa yang kelak akan diwariskan padanya. Semua orang menganggap hidup Ethan sempurna. Namun, bagi Ethan, semua itu tidak ada artinya. Hidupnya berubah sejak ia membaca berita tentang seorang wanita bernama Lydia Harper, mantan pianis berbakat yang kini dipenjara karena kasus penggelapan dana konser. Berita itu sempat menghiasi halaman depan media besar. Lydia digambarkan sebagai gadis manis, berwajah lembut, dengan bakat luar biasa yang hancur hanya karena satu kesalahan fatal. Bagi publik, Lydia hanyalah seorang kriminal. Bagi Ethan, Lydia adalah seseorang yang tidak pantas dihancurkan hidupnya. Malam itu, di kamar mewahnya yang menghadap laut, Ethan menatap layar laptop berulang kali. Ia mencari rekaman konser lama Lydia, membaca artikel tentang prestasinya, bahkan menyimak wawancara lama ketika Lydia masih dipuji sebagai pianis ajaib Australia. Semakin ia melihat, semakin kuat dorongan aneh dalam hatinya. Dia tidak bersalah, aku yakin itu, gumam Ethan pada dirinya sendiri. Ia tahu orang akan menertawakannya. Jatuh cinta pada seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat wajah Lydia di foto-foto itu, ada sesuatu yang menekan dadanya. Perasaan kasihan bercampur kekaguman berubah menjadi obsesi yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Ethan sarapan bersama ayahnya, Richard Miller, pria berusia 60 tahun yang terkenal dingin, tegas, dan tanpa kompromi. Richard mengendalikan perusahaan properti Miller Group dengan tangan besi. "Aku ingin kau ikut rapat dengan dewan direksi besok," kata Richard sambil meneguk kopinya. "Sudah waktunya kau belajar lebih banyak soal bisnis. Kau tidak bisa terus bermain-main dengan hobimu." Ethan menatap ayahnya tanpa minat. "Ayah, aku tidak mau membicarakan bisnis sekarang." Richard meletakkan cangkir kopinya dengan keras. "Kau harus serius, Ethan. Kau pewaris tunggal. Suatu hari semua ini akan jadi milikmu." Ethan hanya terdiam. Dalam pikirannya, semua kemewahan itu tidak ada nilainya jika ia hanya menjadi boneka di balik meja rapat. "Ayah," Ethan memberanikan diri membuka suara. "Apa kau tahu tentang Lydia Harper?" Richard mengangkat alisnya. "Si kriminal itu? Kenapa kau membicarakannya?" "Ayah tidak berpikir dia tidak bersalah?" tanya Ethan dengan serius. Richard mendengus sinis. "Dia perempuan bodoh yang menghancurkan karirnya sendiri. Jangan buang waktumu memikirkan hal seperti itu." Jawaban itu membuat hati Ethan panas. Ia tahu, ayahnya tidak pernah memandang sesuatu dari sisi kemanusiaan. Bagi Richard, dunia hanya soal menang atau kalah, kaya atau miskin. Hari-hari berikutnya, obsesi Ethan makin gila. Ia bahkan menyewa pengacara untuk meneliti ulang kasus Lydia. Hasilnya membuatnya semakin yakin, ada banyak kejanggalan dalam persidangan Lydia. Beberapa bukti yang memberatkannya ternyata samar dan ada tanda-tanda rekayasa. Suatu malam, Ethan berdiri di depan kaca besar kamarnya. Ia melihat bayangan dirinya,
Pria muda tinggi dengan wajah tampan, rambut rapi, mengenakan piyama sutra. Dari luar, ia tampak seperti pria paling beruntung di dunia. Tapi hatinya kosong. Kalau Lydia di penjara, aku juga akan di sana bersamanya, katanya lirih. Dan disitulah rencana gila itu lahir. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang media Australia. Pewaris Miller Group tertangkap polisi karena membuat keributan di jalanan Sydney. Ethan kedapatan mabuk di trotoar, memecahkan etalase toko, dan berteriak-teriak tidak jelas. Foto-fotonya langsung viral. Pria yang biasanya tampil rapi dan berwibawa kini tampak kusut, berjenggot, dengan pakaian compang-camping. Pewaris perusahaan miliarder masuk sel tahanan, tulis salah satu media. Ethan Miller shock publik dengan perilaku gilanya. Richard marah besar. Ia mencoba menghubungi Ethan, tapi putranya menolak bertemu. Semua orang berpikir Ethan kehilangan akal sehat. Hanya Ethan yang tahu bahwa semua itu bagian dari rencana, masuk penjara yang sama dengan Lydia. Hari pertama di balik jeruji besi adalah neraka. Ethan ditempatkan di sel kecil bersama 3 narapidana lain. Bau keringat, suara berisik, dan tatapan tajam para napi membuatnya gelisah. Lihat siapa ini, kata seorang napi bertubuh besar dengan tato di lengannya. Anak emas miliarder. Apa yang kau lakukan di sini, bocah kaya? Ethan berusaha tenang. Aku cuma orang biasa sekarang. Napi itu tertawa keras. Orang biasa tidak tidur di kasur sutra, nak. Semua orang menertawakan Ethan. Tapi ia tidak peduli. Hatinya hanya berdebar karena satu hal. Ia tahu Lydia berada di blok penjara wanita yang berbeda, tidak jauh dari tempatnya sekarang. Malam itu, Ethan tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit sel yang kusam, mencoba membayangkan bagaimana keadaan Lydia di sana. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menderita sendirian? Aku di sini untukmu, Lydia, bisiknya dalam kegelapan. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Ethan melihat sekilas sosok yang sudah ia kenal dari foto-foto di internet. Lydia Harper berjalan melewati aula makan, ditemani 2 sipir wanita. Rambut hitamnya diikat sederhana, wajahnya pucat tanpa riasan, namun sorot matanya tetap indah. Hati Ethan berdebar kencang. Itu dia, gumamnya. Lydia tidak menyadari keberadaan Ethan. Ia menunduk, seakan sudah terbiasa dengan cibiran dan tatapan orang. Namun bagi Ethan, momen singkat itu cukup untuk menguatkan tekadnya. Aku akan melindungimu, janji Ethan dalam hati. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Ethan diizinkan bekerja di dapur penjara, tempat para napi pria dan wanita terkadang berpapasan saat mengambil jatah makanan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Ethan bisa mendekat ke Lydia. Lydia Harper. Ethan memberanikan diri menyapa ketika ia berdiri di belakangnya dalam antrean. Lydia menoleh cepat. Tatapannya kaget sekaligus curiga. Siapa kau? Aku, Ethan. Jawabnya gugup. Aku sengaja masuk ke sini untukmu. Lydia menatapnya dengan wajah bingung. Apa maksudmu? Ethan tersenyum samar. Aku ingin bersamamu. Aku tahu kau tidak bersalah. Lydia terdiam beberapa detik. Kemudian ia mendengus sinis. Kau gila. Lydia berbalik, meninggalkan Ethan yang terpaku. Tapi di balik tatapan dinginnya, Ethan yakin Lydia tidak benar-benar membencinya. Ia hanya terluka, hancur oleh keadaan. Dan Ethan bersumpah, tidak peduli betapa kerasnya hidup di balik jeruji besi, ia akan tetap di sini. Untuk Lydia. Bab 1 berakhir di sana, dengan Ethan resmi mengikat dirinya dalam jalan penuh penderitaan. Ia sudah meninggalkan semua kemewahan dunia luar, dan kini memilih neraka penjara demi wanita yang bahkan belum percaya padanya. Ethan Miller tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat itu. Seminggu yang lalu, ia masih duduk di kursi kulit mewah ruang rapat Miller Group, mendengarkan para direktur membicarakan proyek properti baru. Sekarang, ia tidur di bangku taman yang dingin, mengenakan hoodie lusuh, dan berusaha menutupi wajahnya dari tatapan orang.
Ia sengaja meninggalkan rumah megah keluarganya. Semua kartu kredit, ponsel, dan fasilitas mewah ia buang. Ia tidak ingin ada jalan untuk kembali. Jika ingin masuk ke dunia Lydia, ia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Malam pertama di jalanan Sydney adalah neraka. Udara dingin menusuk tulang, suara kendaraan tak pernah berhenti, dan orang-orang memandangnya dengan aneh. Seorang pria tua gelandangan menepuk bahunya. "Anak muda, kau pasti salah tempat. Pergilah sebelum kau menyesal," kata pria tua itu dengan suara serak. "Aku memang mau di sini," jawab Ethan singkat. Pria tua itu hanya menggeleng, lalu tidur dengan selimut kumal. Ethan mencoba menutup mata, tapi rasa tidak nyaman membuatnya gelisah. Ia terbiasa tidur di ranjang empuk dengan AC, bukan di bangku taman dengan cahaya lampu jalan menusuk mata. Keesokan paginya, Ethan berjalan ke pusat kota. Perutnya keroncongan. Ia tidak punya uang sepeser pun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan lapar yang menyiksa. Ia berdiri di depan toko roti, menatap rak berisi roti hangat. Bau harum membuat perutnya semakin sakit. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, ia masuk ke toko dan mengambil sepotong roti, lalu lari keluar. "Hei, berhenti!" teriak penjaga toko. Ethan berlari sekencang mungkin, tapi tubuhnya tidak terbiasa dengan lari jarak jauh. Ia tersandung dan jatuh di trotoar. Penjaga toko berhasil menangkapnya. Orang-orang berkerumun, beberapa mengenali wajahnya. "Bukankah itu Ethan Miller? Anak miliarder itu?" bisik mereka. Polisi datang tidak lama kemudian. Ethan tidak melawan. Ia hanya tersenyum tipis ketika borgol dipasang di tangannya. Akhirnya, gumamnya pelan. Berita tentang penangkapan Ethan langsung viral. Media menyorot besar-besaran. "Skandal! Pewaris Miller Group curi roti, masuk tahanan." Ethan Miller hidup seperti gelandangan. Ada apa sebenarnya? Richard Miller marah besar. Ia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk membebaskan Ethan. Namun, Ethan menolak. Ia dengan sengaja memperkeruh keadaan, menolak jaminan, dan meminta agar kasusnya diproses. "Aku tidak mau keluar," katanya keras saat pengacaranya datang membawa surat jaminan. "Aku ingin tetap di sini." Pengacara itu kebingungan. "Ethan, ini gila. Kau bisa keluar kapan saja. Kenapa kau memilih bertahan di penjara?" Ethan hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan alasan sebenarnya. Jika ia mengatakan bahwa semua ini demi seorang wanita, mereka akan menganggapnya sakit jiwa. Hari-hari di penjara bukanlah hal mudah. Ethan ditempatkan di ruang tahanan sementara bersama puluhan pria lain yang juga menunggu sidang. Bau keringat, teriakan, dan tatapan tajam membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Seorang napi mendekatinya. Tubuhnya besar, tato memenuhi lengannya. "Hei, bocah kaya, apa yang kau lakukan di sini? Kau tersesat." Ethan menatapnya tanpa gentar. "Aku sama seperti kalian, napi." Napi itu tertawa keras, membuat yang lain ikut menertawakan Ethan. "Lihat ini, anak emas miliarder mengaku napi. Kau pikir bisa bertahan lama di sini?" Ethan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan diri. Ia tahu, jika melawan sekarang, semuanya akan jadi lebih buruk. Malamnya, ia berbaring di lantai keras tanpa kasur. Punggungnya sakit, tubuhnya kaku. Namun, ia menahan semua itu. Dalam hatinya, ia terus mengingat tujuan utama, Lydia. 2 hari kemudian, pengadilan menetapkan bahwa Ethan harus menjalani hukuman beberapa bulan penjara karena pencurian dan membuat kerusakan fasilitas umum. Keputusan itu membuat media semakin heboh. Anak miliarder masuk penjara karena roti. Publik terkejut. Richard Miller malu besar. Pewaris tunggalnya jadi napi. Richard datang ke pengadilan, menatap putranya dengan marah. "Ethan, kau mempermalukan keluargamu. Keluar sekarang juga, aku bisa membebaskanmu dalam hitungan jam." Namun Ethan hanya menatap ayahnya dengan dingin. "Aku tidak mau keluar. Ayah, aku ingin tetap di sini."
Richard mengepalkan tangan. Kau sudah gila. Ethan tidak peduli. Dalam pikirannya, setiap detik yang ia habiskan di balik jeruji besi membawanya semakin dekat dengan Lydia. Hari pertama Ethan masuk ke penjara yang sebenarnya adalah ujian besar. Semua napi menatapnya seperti mangsa baru. Sebagian besar sudah mendengar siapa dia. Itu anak miliarder yang masuk ke sini karena roti, bisik beberapa orang. Ethan mencoba bersikap tenang. Ia menyembunyikan rasa takutnya dengan wajah datar. Seorang napi lain menepuk bahunya. Hei, bocah kaya. Kalau kau ingin selamat di sini, kau butuh teman. Tapi teman tidak gratis. Ethan menolak dengan halus. Terima kasih. Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri. Napi itu tersenyum sinis. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Malam itu, Ethan dipaksa berkelahi untuk pertama kalinya. Dua napi besar menghadangnya di lorong menuju sel. Kau pikir bisa santai di sini? Ini bukan rumahmu, bocah. Ethan mencoba bicara tenang. Aku tidak mencari masalah. Namun, salah satu dari mereka mendorongnya keras. Ethan jatuh. Saat ia berusaha bangkit, pukulan mendarat di wajahnya. Rasa sakit menyambar. Darah mengalir dari bibirnya. Ethan tahu ia harus melawan. Dengan refleks, ia memukul balik. Meski tidak berpengalaman, adrenalin membuatnya bertahan lebih lama dari yang ia kira. Suara gaduh menarik perhatian sipir. Berhenti. Semua kembali ke sel. Teriak sipir. Ethan terengah-engah. Wajahnya memar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin kuat. Aku bisa bertahan, gumamnya. Aku harus bertahan. Untuk Lydia. Hari-hari berikutnya, Ethan mulai terbiasa dengan kehidupan penjara. Ia bekerja di dapur, membersihkan aula, dan mengikuti aturan. Tatapan curiga dari napi lain masih ada, tapi perlahan mereka mulai menghormati keberaniannya. Suatu siang, ketika bekerja di dapur, Ethan melihat sosok yang membuat napasnya terhenti. Seorang wanita dengan rambut hitam sederhana berjalan masuk bersama sipir wanita. Wajah itu, meski tanpa riasan, masih terlihat cantik. Itu Lydia Harper. Ethan terpaku. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Ia sudah membaca tentangnya, melihat foto-fotonya, bahkan menonton konsernya di YouTube. Tapi melihat Lydia secara langsung di depan matanya adalah hal yang berbeda. Dia nyata. Gumamnya pelan. Lydia tidak menyadari keberadaannya. Ia hanya mengambil makanan lalu duduk di sudut ruangan. Sorot matanya kosong, seakan kehilangan harapan. Ethan mengepalkan tangannya. Aku harus bicara dengannya. Aku harus membuatnya tahu kalau dia tidak sendirian. Malam itu, Ethan berbaring di ranjang besi, menatap langit-langit. Wajah Lydia terus muncul dalam pikirannya. Semua rasa sakit, hinaan, dan penderitaan yang ia alami di penjara terasa sepadan hanya karena satu hal. Ia akhirnya bisa berada di tempat yang sama dengan wanita itu. Aku akan mendekat padamu, Lydia. Tidak peduli seberapa sulitnya, janji Ethan dalam hati. Dan dengan itu, langkah pertama dari perjalanan gila Ethan resmi dimulai. Hari-hari pertama di penjara terasa berat bagi Ethan. Ia mulai terbiasa dengan jadwal ketat, makanan hambar, dan tatapan tajam para napi lain. Namun ada satu hal yang membuatnya bertahan, keberadaan Lydia Harper. Ethan sudah melihatnya beberapa kali di kantin penjara, meski dari jauh. Lydia selalu duduk sendirian, tidak banyak bicara, dan menunduk sepanjang waktu. Seakan ia sudah menyerah pada hidupnya. Itu membuat hati Ethan semakin sakit. Aku harus bicara dengannya, pikir Ethan setiap kali melihat Lydia. Tapi kesempatan itu tidak mudah datang. Penjara pria dan wanita dipisahkan ketat. Hanya di dapur atau aula besar saat kegiatan bersama, mereka bisa berada di ruangan yang sama. Itulah yang ditunggu-tunggu Ethan. Suatu siang, ketika Ethan sedang membantu menyusun baki makanan di dapur, Lydia masuk bersama sipir wanita. Ethan langsung gugup. Tangannya bergetar sampai hampir menjatuhkan sendok logam. Ia melihat Lydia berdiri di antrean makanan.
Dengan langkah hati-hati, Ethan mendekat. "Lydia Harper," bisiknya pelan. Lydia menoleh cepat, kaget mendengar namanya disebut. Tatapannya tajam. "Siapa kau?" Ethan menelan ludah. "Aku, Ethan Miller." Lydia mengerutkan kening. Ia jelas mengenali nama itu. "Anak miliarder itu? Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku masuk ke sini untukmu," jawab Ethan jujur, meski dengan suara rendah. Lydia langsung mendengus. "Kau bercanda? Tidak masuk akal." "Aku serius." Ethan menatapnya lurus. "Aku percaya kau tidak bersalah." Lydia terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kau gila. Orang-orang di luar sana semua yakin aku penipu. Kau pikir dengan masuk ke sini, kau bisa jadi pahlawan?" Ethan hendak menjawab, tapi sipir sudah mendorong antrean untuk jalan. "Ayo, cepat. Jangan buang waktu." Pertemuan singkat itu meninggalkan rasa aneh di hati Ethan. Lydia jelas menolaknya, tapi Ethan merasa ada rasa sakit tersembunyi di balik tatapan dinginnya. Malamnya, Ethan tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang besi, memikirkan reaksi Lydia. Penolakan itu terasa menyakitkan, tapi justru membuatnya semakin yakin. Dia hanya butuh waktu. Dia pasti tidak percaya padaku sekarang. Tapi aku tidak akan menyerah, gumamnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Ethan berusaha mencari cara untuk mendekat ke Lydia. Ia sengaja mendaftar kerja dapur karena tahu Lydia juga ditempatkan di sana sesekali. Meski kesempatan bicara sangat terbatas, Ethan tidak melewatkan setiap detik. Suatu sore, ketika Lydia sedang mencuci baki di wastafel, Ethan mendekat sambil membawa tumpukan piring kotor. "Boleh aku bantu?" tanya Ethan. Lydia menoleh malas. "Aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau kelihatan lelah." Lydia mendengus. "Semua orang di sini lelah. Kau pikir kau berbeda?" Ethan tersenyum tipis. "Mungkin tidak. Tapi aku bisa membuatmu merasa tidak sendirian." Lydia menatapnya tajam. "Kau tidak tahu apa-apa tentangku." "Justru karena itu aku ingin tahu." Lydia tidak menjawab lagi. Ia hanya terus mencuci piring, pura-pura tidak mendengar. Ethan tidak kecewa. Ia tahu Lydia memang keras kepala dan butuh waktu untuk membuka diri. Sementara itu, di blok pria, Ethan semakin sering jadi sasaran napi lain. Banyak yang iri karena ia dianggap punya keistimewaan sebagai anak orang kaya. Ada yang menuduhnya dapat perlakuan khusus dari sipir. Suatu malam, ketika Ethan berjalan kembali ke sel setelah jam makan, 3 napi menghadangnya. "Jadi kau yang sok dekat sama Lydia Harper, ya?" Salah satu napi berbicara dengan nada mengejek. Ethan berhenti. "Apa masalahnya?" "Masalahnya, dia diincar banyak orang di sini." "Kau jangan sok-sokan," jawab napi itu sambil mendorong bahu Ethan. Ethan menahan diri agar tidak terpancing. Tapi ketika pukulan pertama mendarat di perutnya, ia terpaksa melawan. Perkelahian singkat pun terjadi. Ethan dipukul, ditendang, tapi ia juga berhasil memberi balasan. Akhirnya sipir datang dan melerai. Ethan diseret ke sel isolasi semalam. Tubuhnya penuh lebam, bibirnya pecah. Malam itu, di ruang sempit tanpa cahaya, Ethan meringis kesakitan. Tapi ia justru tersenyum kecil. "Kalau aku harus berkelahi demi Lydia, aku tidak masalah," bisiknya. Keesokan harinya, saat kembali bekerja di dapur, Lydia melihat wajah Ethan penuh memar. Ia terkejut, meski berusaha menutupinya. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan nada ketus. "Tidak penting," jawab Ethan santai sambil menaruh baki. "Wajahmu hancur. Itu bukan hal sepele." Ethan tersenyum. "Setidaknya aku masih bisa melihatmu hari ini. Jadi tidak masalah." Lydia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya sedikit terusik, meski ia berusaha tetap dingin. "Kenapa kau melakukan semua ini?" tanya Lydia akhirnya. "Karena aku percaya padamu," jawab Ethan tanpa ragu. "Aku tahu kau tidak bersalah.
Aku ingin bersamamu sampai semua orang tahu kebenarannya. Lydia menatap Ethan lama. Ada campuran marah, sedih, dan heran di matanya. Ia ingin berteriak bahwa Ethan bodoh, bahwa tidak ada gunanya mengorbankan segalanya untuknya. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang tersentuh. Hari-hari berikutnya, Ethan dan Lydia mulai sering bertemu di dapur. Meski Lydia masih bersikap dingin, ia tidak lagi mengusir Ethan setiap kali pria itu mencoba bicara. Mereka mulai bertukar percakapan singkat. "Dulu kau suka main piano?" tanya Ethan suatu hari. "Itu dulu," jawab Lydia singkat. "Kau masih bisa mainkan lagu favoritmu?" Lydia menunduk. "Tanganku gemetar setiap kali mencoba." "Semua sudah berakhir." Ethan menatapnya serius. "Belum berakhir. Kau hanya kehilangan keyakinan, bukan bakatmu." Lydia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara dengan keyakinan seperti itu setelah semua orang menghinanya. Namun, kebersamaan mereka tidak luput dari perhatian napi lain. Bisikan mulai menyebar bahwa Ethan terlalu dekat dengan Lydia. Beberapa napi pria merasa terancam, sementara napi wanita lain iri pada Lydia. Suatu sore, ketika Lydia berjalan ke kantin, sekelompok napi wanita menghadangnya. "Kau pikir siapa dirimu? Anak miliarder itu mendekatimu, dan kau jadi merasa istimewa," sindir salah satunya. Lydia mencoba mengabaikan. "Aku tidak peduli padanya." Tapi salah satu napi mendorong bahunya. "Jangan sombong, Harper. Semua orang tahu kau cuma penipu." Saat suasana semakin tegang, Ethan muncul dan berdiri di depan Lydia. "Cukup, jangan ganggu dia." Napi-napi wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, lalu pergi sambil meludah di lantai. Lydia menatap Ethan dengan wajah campuran marah dan bingung. "Kenapa kau ikut campur? Aku bisa urus sendiri." "Karena aku tidak tahan melihatmu disakiti," jawab Ethan tegas. Lydia ingin membalas, tapi kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia menunduk, tidak sanggup menatap Ethan lebih lama. Malam itu, Lydia duduk di ranjang sempit selnya, memikirkan semua yang terjadi. Ethan Miller, pria kaya yang seharusnya hidup nyaman di luar sana, kini rela menderita di penjara hanya karena ingin bersamanya. Kenapa dia melakukan semua ini? Gumam Lydia, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, Lydia merasa ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Bab 3 berakhir dengan benih pertama hubungan Ethan dan Lydia mulai tumbuh. Meski masih penuh penolakan, Lydia mulai melihat ketulusan Ethan. Namun, bayangan ancaman dari para napi lain dan misteri kasus yang menjeratnya tetap membayangi mereka. Ethan baru beberapa hari di dalam penjara, tapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Bau besi berkarat bercampur dengan keringat para napi memenuhi udara. Suara teriakan, makian, dan bantingan pintu sel jadi musik sehari-hari. Tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi keamanan. Semua orang di sana hidup dalam hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, dia jadi mangsa. Sejak kedatangannya, Ethan sudah jadi pusat perhatian. Semua napi tahu siapa dirinya. Nama Miller bukan nama asing di Australia. Media sudah memberitakan besar-besaran tentang pewaris miliarder yang sengaja masuk penjara demi wanita. Bagi para napi, berita itu seperti undangan untuk menjadikan Ethan sasaran. "Anak emas papa kaya," kata seorang napi bertato di lengannya. "Lihat aja nanti, dia bakal nangis minta keluar." Lydia sudah memperingatkan Ethan. Mereka sempat bertemu di ruang makan siang. Lydia menunduk, mencoba menutupi rasa kesalnya. "Kenapa kamu begitu bodoh, Ethan? Kamu nggak ngerti tempat ini berbahaya." Suaranya pelan tapi tajam. Ethan hanya tersenyum miris. "Aku ngerti, tapi aku nggak peduli. Aku cuma pengen ada di dekatmu." Jawaban itu malah membuat Lydia makin gelisah. Ia tahu Ethan bukan pria biasa. Tubuhnya tidak terlatih untuk pertarungan. Wajahnya terlalu bersih untuk lingkungan ini, dan tatapan matanya masih terlalu lembut.
Itu semua tanda-tanda yang membuatnya jadi mangsa empuk. Hari itu, masalah benar-benar datang. Ethan baru selesai mengambil nampan makanan ketika sekelompok napi mendekatinya. Mereka berjumlah 4 orang, dipimpin oleh pria besar bernama Cole. Tubuhnya penuh tato, wajahnya keras, dan bekas luka panjang menghiasi pipinya. Cole dikenal sebagai salah satu napi paling ditakuti. Lihat siapa yang kita punya di sini. Si bocah miliarder, kata Cole sambil menepuk bahu Ethan keras. Mana uang jajanmu, nak? Pasti kamu punya cara buat nyelundupin sesuatu, kan? Ethan menatapnya tanpa gentar, meski jelas ketakutan mulai terasa. Aku nggak punya apa-apa. Cole tertawa keras, disusul tawa 3 orang pengikutnya. Kalau gitu kamu harus bayar dengan cara lain, ucap Cole sambil menumpahkan makanan Ethan ke lantai. Nampan itu jatuh, bubur penjara berantakan. Ethan mengepalkan tangan. Tangannya gemetar, tapi ada amarah yang membuncah. Ia menoleh sebentar, melihat Lydia yang duduk agak jauh, menunduk, seolah berusaha tidak peduli, tapi jelas khawatir. Kenapa diam aja? Bocah kaya? Marah? Hajar aku, ayo. Ejek Cole sambil mendorong dada Ethan. Tanpa berpikir panjang, Ethan melemparkan tinjunya ke wajah Cole. Pukulan itu tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuat suasana kantin mendadak hening. Semua napi berhenti makan dan menoleh. Cole terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Berani juga kamu. Beberapa detik kemudian, tinju keras Cole mendarat di wajah Ethan. Darah langsung mengalir dari bibirnya. Ethan terhuyung, tapi tidak jatuh. Ia kembali maju, mencoba memukul lagi, walau kali ini dengan gerakan kacau. Pertarungan singkat itu berubah jadi tontonan. Napi lain bersorak, menepuk meja, berteriak-teriak. Ethan dipukul berkali-kali, wajahnya bengkak, perutnya dihantam, tapi ia terus berdiri. Berhenti, Cole. Suara Lydia terdengar, kali ini lantang. Ia berdiri, matanya penuh amarah. Jangan sentuh dia lagi. Cole menoleh ke Lydia, lalu tersenyum sinis. Oh, jadi ini alasan bocah kaya ini nekat masuk sini. Kamu ya? Ia mendekat ke arah Lydia, tapi Ethan langsung menarik rah bajunya dan mendorongnya jatuh ke meja. Pengawas akhirnya datang, meniup peluit keras. Beberapa penjaga melerai, memisahkan Ethan dan Cole yang masih berusaha saling menghantam. Ethan ditarik ke satu sisi, Cole ke sisi lain. Setelah keributan itu, Ethan dimasukkan ke sel isolasi selama 2 hari sebagai hukuman. Ruangan sempit itu gelap, dingin, dan hanya ada ranjang besi berkarat. Di sanalah ia terbaring, tubuhnya penuh memar, bibirnya pecah, tapi ada senyum kecil di wajahnya. Dia tidak menyesal. Saat ia kembali ke blok utama, Lydia menunggunya di pojok halaman penjara saat jam keluar. Wajahnya serius, matanya penuh emosi. Kenapa kamu begitu bodoh, Ethan? Kamu bisa mati, kata Lydia sambil menahan gemetar. Ethan menatapnya. Wajah lebamnya membuat senyumnya terlihat menyedihkan. Kalau aku harus mati demi kamu, aku rela. Lydia memejamkan mata, menghela napas berat. Kamu nggak ngerti. Hidup di sini bukan tentang romantis atau pengorbanan. Kamu harus pintar, harus licik, harus tahu kapan harus diam. Kalau kamu terus begini, mereka bakal bunuh kamu. Dan aku nggak mau itu terjadi. Ethan terdiam. Ia ingin membantah, tapi dalam hati ia tahu Lydia benar. Penjara bukan dunia yang bisa ditaklukkan hanya dengan cinta. Di sini, cinta justru bisa jadi kelemahan. Malamnya, Ethan tidak bisa tidur. Kepalanya masih sakit, tubuhnya penuh luka. Tapi yang paling mengganggu adalah pikiran tentang Lydia. Kata-katanya terus terngiang. Untuk pertama kalinya, Ethan sadar bahwa tindakannya bukan hanya soal dirinya sendiri. Setiap kali ia jadi sasaran, Lydia ikut terseret. Setiap kali ia nekat, Lydia yang khawatir. Ia tidak boleh egois. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia masih ingin melindungi Lydia, dengan cara apapun.
Kalau harus belajar cara hidup di penjara, ia akan belajar. Kalau harus jadi kuat, ia akan berusaha. Di kejauhan, Lydia berbaring di ranjang tipisnya, menatap langit-langit sel. Hatinya kacau. Ia tidak tahu harus marah atau tersentuh dengan kebodohan Ethan. Di satu sisi, kehadirannya membawa masalah. Di sisi lain, ada rasa hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, Lydia merasa tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, Ethan mulai belajar. Ia mencoba beradaptasi. Tidak lagi nekat mencari masalah, tapi juga tidak menunjukkan kelemahan. Ia mulai bergaul dengan napi lain, terutama dengan seorang pria tua bernama Mason, yang sudah puluhan tahun mendekam di sana. Mason melihat sesuatu dalam diri Ethan. "Kamu gila, nak, tapi aku suka keberanianmu," katanya sambil menyalakan rokok gulungan. "Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus belajar main dengan aturan yang gak tertulis. Kalau enggak, kamu bakal jadi bangkai dalam sebulan." Ethan mendengarkan dengan serius. Ia tahu Mason benar. Dan dari Mason, Ethan mulai mendengar cerita-cerita yang aneh. Tentang kasus-kasus besar. Tentang napi yang sebenarnya hanya korban. Salah satunya tentang Lydia. Cewek itu, Harper, dia bukan penjahat. Semua orang tahu ada yang gak beres dengan kasusnya. Ada orang besar yang ngejebak dia, kata Mason pelan. Ethan terperangah. Orang besar? Siapa? Mason hanya menggeleng, mengisyaratkan agar Ethan tidak bertanya terlalu jauh. Semakin sedikit yang kamu tahu, semakin aman kamu. Tapi bagi Ethan, itu justru jadi bahan bakar baru. Ia harus tahu kebenaran. Ia harus tahu siapa yang membuat Lydia menderita. Dan ia tidak menyadari bahwa jawaban yang ia cari akan membawa luka lebih besar dari semua pukulan yang pernah ia terima. Arin berdiri di depan kaca besar di kamar utama rumahnya. Dia sedang mencoba gaun sederhana berwarna putih gading yang baru saja ia beli. Bukan untuk pesta, bukan untuk acara resmi, tapi hanya untuk menyenangkan hatinya sendiri. Selama beberapa minggu terakhir, kehidupannya terasa lebih berwarna sejak kehadiran Raka. Lelaki itu, yang kini resmi menjadi suaminya, selalu berhasil membuatnya merasa tidak sendirian. Namun, jauh di dalam hatinya, Arin masih sering merasa ada sesuatu yang aneh. Raka memang perhatian, tapi terkadang tatapannya terlihat dingin, seolah menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di ruang kerja lantai bawah, Raka sedang sibuk menelpon seseorang. Suaranya ditekan rendah agar tidak terdengar oleh siapapun. "Tenang saja, semua berjalan sesuai rencana. Perusahaan kue itu sebentar lagi akan jadi milik kita. Aku hanya perlu memastikan Arin tetap percaya padaku," ucap Raka dengan nada penuh keyakinan. Di seberang telepon, suara seorang pria terdengar. "Bagus, Ra, jangan sampai dia curiga. Kalau perlu, cepatkan langkahmu. Kita butuh aset itu secepatnya." Raka menutup telepon dengan wajah tegang. Tangannya mengepal kuat. Dalam hatinya, ada pergulatan yang semakin hari semakin besar. Ia tahu niat awalnya hanya untuk menguasai perusahaan kue milik Arin, tapi seiring waktu, ia mulai merasa sulit mengabaikan ketulusan Arin. Malam itu, Raka duduk di teras sambil merokok. Arin datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kenapa merokok malam-malam begini? Nggak baik buat kesehatan," tegur Arin lembut. Raka buru-buru mematikan rokoknya dan tersenyum kecil. "Maaf, kebiasaan lama. Aku lagi banyak pikiran." "Pikiran soal apa?" tanya Arin sambil duduk di sebelahnya. "Kerjaan, dan masa depan kita," jawab Raka singkat, berusaha mengalihkan. Arin tersenyum, tidak ingin memaksa. "Aku percaya sama kamu, Rak. Kamu pasti bisa atasi semuanya. Aku bersyukur kamu ada di sisiku sekarang." Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Tatapan polos Arin terasa seperti hantaman keras yang membuatnya semakin ragu dengan rencananya sendiri. Keesokan harinya, Arin pergi ke toko kuenya yang sudah hampir sebulan tidak terlalu ramai. Sejak kepergian ayahnya, banyak pelanggan setia yang hilang. Entah karena merasa kualitas berubah,
Atau karena gosip bahwa perusahaan itu akan segera tutup? Arin mencoba bertahan, meski dengan segala keterbatasan. Di balik kaca toko, ia melihat beberapa pelanggan masih datang, kebanyakan wajah-wajah lama yang sudah mengenalnya sejak kecil. Arin menyapa mereka dengan ramah, berusaha seolah semuanya baik-baik saja. Namun, diam-diam Raka sudah mengatur sesuatu. Ia mendatangi seorang notaris bersama pria misterius yang semalam ia hubungi. Dokumen ini harus segera disiapkan. Aku ingin kepemilikan perusahaan kue itu beralih ke namaku dalam waktu dekat, kata Raka tegas. Pria misterius itu tersenyum puas. Bagus, Ra. Setelah itu, kau bebas lakukan apapun. Ingat, jangan sampai istrimu tahu lebih cepat. Kalau rahasiamu bocor, semuanya bisa gagal. Hari berganti. Arin merasa ada yang janggal ketika salah satu pegawai lamanya, Bu Rani, mendekatinya. Neng Arin, maaf ya kalau saya lancang, tapi saya sempat lihat Pak Raka kemarin di kantor notaris, lagi bicara soal perusahaan ini. Arin mengerutkan dahi. Kantor notaris? Mungkin Bu Rani salah lihat. Mungkin Raka lagi urus-urusan lain. Tapi saya dengar jelas, Neng, dia sebut nama perusahaan ini, kata Bu Rani pelan. Arin mencoba menepis perasaan tidak enak itu, tapi kata-kata Bu Rani terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ia memberanikan diri untuk bertanya pada Raka. Ra, aku dengar kamu ke kantor notaris. Kamu urus apa? Ya. Wajah Raka langsung berubah. Ia tidak menyangka Arin akan tahu secepat itu. Oh, itu. Aku cuma konsultasi soal aset kita. Aku pengen kita lebih aman secara hukum. Arin menatapnya dalam-dalam. Aset kita? Tapi bukankah semua ini masih milik keluargaku? Ya, maksudku, kita kan sudah menikah. Jadi aku hanya ingin pastikan semuanya legal dan jelas. Arin mengangguk pelan, meski hatinya masih terasa berat. Hari-hari berikutnya, Arin mulai memperhatikan perubahan kecil pada Raka. Lelaki itu sering menerima telepon diam-diam, sering keluar tanpa memberitahu, dan selalu menghindar ketika Arin bertanya lebih jauh. Sampai akhirnya, pada suatu sore, Arin tanpa sengaja menemukan map coklat di meja kerja Raka. Map itu berisi draft perjanjian yang menyebutkan pengalihan kepemilikan perusahaan kue, Sweet Arin, kepada nama Raka Pratama. Arin tertegun. Tangannya gemetar ketika membaca halaman demi halaman. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semua keraguannya selama ini ternyata benar. Raka menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena harta. Malamnya, Arin tidak bisa tidur. Ia hanya menatap Raka yang tertidur di sampingnya. Hatinya berkecamuk antara marah, sakit hati, dan kecewa. Lelaki yang ia percaya ternyata menyimpan niat busuk. Keesokan harinya, Arin pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia masih bersikap biasa, tapi di dalam hatinya, ia sudah mulai merencanakan sesuatu. Sementara itu, konflik batin juga semakin menguasai Raka. Ia mulai merasa bersalah setiap kali melihat Arin tersenyum. Hatinya semakin goyah, apalagi ketika ia menyadari bahwa Arin benar-benar tulus mencintainya. Namun, rencana jahat sudah berjalan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya tanpa menimbulkan masalah besar. Di titik inilah, drama sesungguhnya mulai memuncak. Arin sudah mengetahui rahasia Raka, tapi memilih menahan diri. Sedangkan Raka semakin terjebak di antara ambisi dan perasaan yang mulai tumbuh tulus untuk Arin. Bab ini berakhir dengan sebuah adegan dramatis. Arin berdiri di dapur toko kuenya, memandang adonan kue yang sedang dipanggang. Air matanya jatuh membasahi apron. Papa, kalau Papa masih ada, aku pasti gak akan sebodoh ini. Aku jatuh cinta sama orang yang salah. Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk di mobilnya dengan wajah gelisah. Ia menatap cincin pernikahan di jarinya sendiri. Apa aku tega ninggalin dia setelah semua ini? Rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai tercium, dan bentrokan besar antara cinta dan ambisi tinggal menunggu waktu. Hari kunjungan dengan Richard Miller membuat pikiran Ethan kacau. Kata-kata ayahnya terus menghantui.
Tinggalkan perempuan itu. Aku bisa keluarkan kamu. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, tapi juga tawaran nyata. Ethan sadar, jika ia memilih untuk menyerah, ia bisa segera kembali ke kehidupannya yang nyaman. Tapi setiap kali wajah Lydia terlintas di benaknya, ia tahu tidak ada jalan kembali. Sejak saat itu, Ethan semakin dingin. Ia tidak lagi sekadar bocah kaya yang nekat masuk penjara demi cinta. Ia mulai berubah. Tubuhnya lebih terlatih karena ia rajin berolahraga di halaman. Pikirannya lebih tajam karena ia banyak belajar dari Mason tentang cara bertahan di dunia penuh tipu daya. Ethan tahu, untuk melawan ayahnya, ia harus kuat. Beberapa minggu kemudian, Lydia mendengar kabar bahwa Ethan bertemu dengan ayahnya. Saat jam rekreasi, Lydia mendekatinya. "Aku dengar ayahmu datang," katanya pelan. Ethan menoleh. Tatapannya tegas. "Iya." Dan dia mengakui semuanya. "Dia dalang di balik kasusmu." Lydia terdiam. Wajahnya pucat. Meskipun ia sudah lama curiga, mendengar konfirmasi langsung dari Ethan membuatnya terhenyak. "Kenapa kamu masih mau di sini bersamaku? Kamu sadarkan, melawan ayahmu berarti melawan seluruh kekuatan bisnis terbesar di Australia." Ethan menggenggam tangan Lydia erat. "Aku nggak peduli. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan semuanya." Lydia menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Cinta Ethan bukan lagi sekadar obsesi gila. Cinta itu nyata, lahir dari tekad dan keberanian. Hari demi hari, tekanan semakin terasa. Cole, yang sebelumnya pernah berkelahi dengan Ethan, mulai mendekati Ethan dengan sikap berbeda. Rupanya, kabar tentang konfrontasi Ethan dengan Richard sudah sampai ke telinga banyak napi. "Kamu gila, Miller," kata Cole sambil duduk di sebelahnya di kantin. "Banyak orang takut sama ayahmu. Tapi kamu malah melawan. Gue suka itu." Meski awalnya penuh permusuhan, hubungan Ethan dan Cole perlahan berubah. Cole bahkan menawarkan perlindungan tak resmi untuk Lydia. Dunia penjara memang aneh, tapi kadang musuh bisa berubah jadi sekutu ketika ada rasa hormat. Suatu malam, Ethan dipanggil oleh seorang sipir. Katanya ada pesan pribadi untuknya. Saat sampai di ruang kecil dekat kantor penjaga, ia menemukan sebuah amplop. Tidak ada nama pengirim, tapi Ethan tahu siapa pelakunya. Isi amplop itu hanya secarik kertas. "Kamu masih punya pilihan. Tinggalkan dia, atau kamu akan hancur." Ethan meremas kertas itu sampai kusut. Ancaman itu jelas dari ayahnya. Ia tahu Richard tidak akan tinggal diam. Jika Ethan terus melawan, konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari sekadar hidup di balik jeruji. Keesokan harinya, Lydia dipanggil oleh salah satu sipir untuk ruang interogasi. Itu bukan hal aneh, tapi kali ini terasa berbeda. Ethan melihat ekspresi tegang di wajah Lydia saat ia pergi. Jam berlalu, tapi Lydia tidak kembali. Ethan mulai resah. Saat malam tiba, barulah Lydia kembali ke blok wanita. Wajahnya pucat, matanya merah seolah habis menangis. Ketika mereka sempat bertemu sekilas di halaman, Lydia hanya berbisik cepat. "Dia datang. Ayahmu." Dada Ethan seakan diremas. Jadi benar, Richard bahkan turun tangan langsung menemui Lydia. Malam itu, Lydia akhirnya bercerita. Mereka duduk di pojok halaman. Suara mereka nyaris tenggelam oleh keributan napi lain. Dia bilang kalau aku mau diam, kalau aku mau berhenti berusaha membela diri, kamu akan bebas. Dia janji bakal bebaskan kamu dalam sebulan, ucap Lydia. Suaranya bergetar. Ethan menggeleng keras. "Jangan dengarkan dia. Dia juga bilang kalau aku tetap berusaha banding, hidupmu bakal dibuat lebih buruk. Ethan, aku nggak bisa biarin kamu hancur karena aku." Ethan menggenggam bahu Lydia, menatap matanya dalam. "Lydia, aku udah buat pilihan. Aku lebih baik hancur bersamamu daripada hidup nyaman tanpa kamu. Aku janji, kita bakal lawan ini sama-sama." Air mata Lydia jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia memeluk Ethan erat,
Seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Hari persidangan banding Lydia akhirnya datang. Ethan tidak bisa hadir langsung, tapi kabar dari pengacara sukarela yang menanganinya sampai ke penjara. Bukti baru mulai muncul, dokumen-dokumen keuangan yang membuktikan adanya manipulasi besar-besaran di balik kasus konser itu. Nama Richard Miller tidak muncul langsung, tapi jejaknya ada di mana-mana. Media kembali heboh. Kasus pianis Lydia Harper diduga libatkan pengusaha besar. Judul-judul itu menghiasi surat kabar. Richard Miller berusaha meredam skandal, tapi semakin ia menekan, semakin jelas ada yang ia sembunyikan. Hari itu, Ethan kembali dipanggil ke ruang kunjungan. Richard sudah menunggunya. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. "Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan," kata Richard. Suaranya dingin tapi penuh amarah. "Kamu menghancurkan keluargamu sendiri." Ethan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Bukan aku yang menghancurkan keluarga ini. Kamu sendiri yang melakukannya. Saat kamu menjebak orang tak bersalah demi uang." Richard mengetukkan jarinya ke meja. Matanya tajam. "Aku masih ayahmu. Kamu pikir dunia di luar sana akan berpihak padamu? Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama Miller." Ethan maju sedikit. Suaranya rendah tapi mantap. "Aku lebih baik jadi bukan siapa-siapa daripada jadi anak seorang penjahat." Untuk pertama kalinya, wajah Richard kehilangan kendalinya. Ada rasa marah bercampur kecewa, tapi juga sedikit ketakutan. Ethan tahu, sejak detik itu, ia dan ayahnya bukan lagi keluarga. Mereka adalah musuh. Beberapa bulan kemudian, hasil banding keluar. Lydia mendapat pengurangan hukuman besar. Masih ada proses panjang, tapi harapan itu nyata. Banyak media mulai membela Lydia. Bahkan beberapa organisasi musik internasional turun tangan, menuntut keadilan untuk pianis muda berbakat itu. Ethan berdiri di halaman penjara, menatap langit senja. Meski mereka masih berada di balik jeruji, ia tahu kemenangan kecil ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Lydia berjalan mendekatinya. Wajahnya lelah tapi matanya penuh cahaya. "Kita berhasil, Ethan. Setidaknya satu langkah," kata Lydia dengan senyum tipis. Ethan meraih tangannya, menggenggam erat. "Ini baru permulaan. Kita akan terus lawan mereka. Aku janji, sampai kamu bebas sepenuhnya." Lydia menunduk. Air mata haru menetes di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang begitu keras kepala dan berani melawan segalanya demi dirinya. Malam itu, di dalam sel sempitnya, Ethan terbaring menatap langit-langit. Luka-luka di tubuhnya masih ada, tapi hatinya terasa ringan. Ia tahu jalan ke depan masih panjang, mungkin lebih berbahaya. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian. Cinta yang dulu dianggap gila kini menjadi kekuatan. Dan meski darah dagingnya sendiri telah menjadi musuh, Ethan tidak gentar. Perang melawan ayahnya baru saja dimulai, tapi bersama Lydia, ia siap menghadapi dunia.